share screen sudah terlihat juga ya? Ya, Bu. Baik. Ya, saya minggu 11 sampai 14 nanti untuk kuliah itu dengan saya, kemudian minggu 12 sampai 14 untuk praktikum juga ketemu saya lagi ya. Nah, ini termasuk materi untuk UAS, yaitu tentang penyakit non-infeksi pada ikan. Kalau di sebelum UTS mungkin banyak pembahasannya ya, atau semuanya itu ya, tentang penyakit infeksius pada ikan. Nah, di pasca UTS itu ada penyakit non-infeksi tentang akibat toksin ya, kemudian adanya neoplasia serta penyakit yang diakibatkan nutrisional pada ikan. Kemudian ada lagi tentang imunologi nanti di minggu 12 dan 13 ada imunologi umum, imunologi ikan dan krustase serta diagnosa penyakit secara molekuler pada umumnya nanti di minggu terakhir ya. Oke, untuk penyakit non-infeksi ini toksin termasuk salah satunya ya, yang tidak bisa ditularkan dari ikan satu ke ikan yang lain. Jadi ini pada umumnya mainly disebabkan oleh secara umum faktor lingkungan ya, faktor lingkungan. Kita sudah banyak mengetahui di Indonesia sering terjadi ini setiap tahun rasanya ada saja peristiwa kematian massal yang terjadi di danau-danau yang terutama di open water ya, open water aquaculture sering kejadian ini. Demikian juga yang terjadi di KJA, keramba jaring apung di laut ya. Nah, ini mungkin dampak dari harmful alga blooming yang sering terjadi kalau di laut. Kalau yang danau-danau yang tertutup, yang maksudnya tidak terkoneksi dengan lautan, nah itu kejadiannya mungkin lain. Di sana ada yang disebut upwelling. Nah, kalau di lautan itu peristiwa HAB ini yang mendominasi, harmful algal blooming ya, dari golongan cyanobacteria serta pada umumnya ini dinoflagellata. Ini efeknya mereka pada saat blooming itu seperti ada mekanisme untuk semacam quorum sensing gitu ya. Pada saat itu juga sekaligus menghasilkan atau mengekspresikan dalam hal ini toksin-toksin yang bisa diekspresikan atau disekresikan keluar sel. Jadi sekaligus juga mungkin ada sel-sel yang pecah, yang lisis ya, itu efeknya ke organisme yang memangsanya maupun yang ada di sekitar situ saja gitu. Karena kalau yang dalam blooming yang biomasa yang sangat-sangat besar itu ya, sampai gelombang pun atau yang disebut pasang gelombang yang misalnya alga merah itu atau kecoklatan itu sampai disebut red tide gitu ya, pasang gelombang merah gitu. Jadi bukan hanya sudah tidak terhitung lagi sih jumlahnya ya, volumenya juga demikian masanya sampai beberapa hari itu. Mikroorganisme akuatik yang mungkin dalam populasi yang kecil itu tidak menghasilkan toksin yang berdampak pada komoditas budidaya, tapi kalau yang dalam kondisi tertentu pemicunya pasti ada di lingkungan ya. Mengapa mereka sampai berproliferasi atau blooming ya,
apa itu, kepadatannya meledak gitu ya, kepadatan selnya meledak sampai tidak bisa terkontrol, pasti ada pendukung yang bisa menyuplai kebutuhan nutrisinya ya. Kebutuhan nutrisi dari setiap pembelahan sel itu kan pasti perlu energi, perlu nutrisi, harus tersedia di situ. Nah, pasti ada pendukung-pendukung alam yang sangat suportif terhadap kondisi tersebut. Nah, beberapa jenis yang sifatnya toksin yang diperantarai dari nutrisi ya, dari keburukan dari kualitas pelet misalnya, itu mungkin diakibatkan oleh hal lain ya. Ini Aspergillus flavus contohnya. Aspergillus flavus adalah suatu fungi atau cendawan yang menghasilkan aflatoksin. Nah, ini biasanya terkait dengan sumber protein nabati yang digunakan dalam sebagai ingredient atau formulasi pakan itu ya, pada pakan yang terkontaminasi. Nah, ini biasanya terkait dengan kacang-kacangan. Kalau tadi cyanobacteria dan dinoflagellata itu adalah suatu alga bersel tunggal. Gitu ya. Jadi ini cyanobacteria itu golongannya meskipun disebut alga atau secara spesifik blue green algae ya. Blue green algae itu cyanobacteria kalau dianalisa DNA-nya adalah termasuk bakteri. Kalau untuk kultur pakan alami, misalnya dari divisi nutrisi itu menyebutnya alga ya, alga. Tapi pengertian di sini kalau alga mungkin yang fitoplankton yang melayang-layang secara umum disebutnya alga gitu. Ya memang di secara internasional juga blue green sih ya, alga atau ganggang hijau biru itu disebutnya. Tapi kalau sudah diisolasi DNA-nya dan di sequencing ya, itu cyanobacteria ini golongan yang memiliki 16S kriterianya ya. Jadi kalau diamplifikasi dengan primer 18S itu kosong hasilnya, tidak akan menghasilkan pita DNA. Tapi cyanobacteria kalau dilakukan PCR kemudian dilakukan menggunakan primer PCR 16S yang general itu ya, itu akan ada amplifikasi. Jadi dalam hal ini penamaan alga atau ganggang itu sebenarnya tidak benar ya, karena itu termasuk bakteri prokariot ya, memiliki nutrisi yang rendah, juga tidak jarang dikonsumsi ya karena mungkin size-nya, ukurannya tidak menjadi target konsumsi. Nah, kalau dalam kondisi peledakan populasi, ya, populasinya meledak itu akan ada dua jenis substansi kimiawi. Yang pertama adalah odorous substances, ya, microalgae atau apa itu? Perlu saya cari lagi MIB ini singkatannya ya, dan geosmin, penyebab produk-produk dari aquaculture itu sering terasa atau terbaui sebagai rasa tanah gitu ya, atau lumpur kita sebutnya ya. Itu geosmin itu dulu kalau kita membudidayakan seperti bandeng itu ya, biasanya mereka juga memakan klekap gitu ya. Nah, klekap di situ adalah termasuk komunitas cyanobacter yang ada, yang tumbuh di situ. Nah, itu menghasilkan yang disebut geosmin ini. Ya. Kemudian dia juga menghasilkan bioaktif, metabolit bioaktif yang berupa toksin. Ya. Ini juga beragam sekali.
toksin yang dihasilkan tidak hanya jenisnya satu dua ya, ada beragam kan itu enzim-enzim yang mungkin bermanfaat bagi dia juga ya. Ternyata banyak sekali yang dihasilkan oleh golongan cyanobacteria beragam, memiliki organ target yang berbeda-beda. Ada yang sangat toksik sifatnya untuk hepatopankreas, ada yang ke kidney ya. Itu nanti ada slide-nya itu. Nah, off-flavor misalnya ini mewakili fenomena munculnya rasa atau bau tidak sedap pada air minum atau produk aquaculture. Jadi baunya sangat khas dan juga terasa itu ya. Kita juga jadi males kalau makan ikan bandeng yang seperti itu, punya sampai mendarah daging gitu rasanya itu ya. Untuk itu. Nah, ini laporan yang terjadi di sini industri catfish di Amerika Utara ya. Jadi ini aquaculture juga sudah terpengaruh bahwa kerugian akibat senyawa MIB dan geosmin ini sampai 30% kerugiannya. Ini yang termasuk untuk laboratorium lingkungan masih belum ada ya penelitiannya. Pada efek lingkungan ini jelas-jelas kalau diteliti apa bahayanya ya, senyawa-senyawa yang baik yang dihasilkan oleh mikroba maupun senyawa-senyawa yang ada di air yang murni kimiawi, efeknya terhadap budidaya itu ya. Penelitian di aquaculture masih tidak banyak ya, terutama aquaculture Indonesia. Ya, contohnya saja IPB sendiri ya, kalau kita cari apa namanya repositori, mungkin banyak yang melakukan, mungkin orang-orang malahan yang dari MSP, dari perairan umum kasusnya ya, atau dari kimia, departemen kimia mungkin yang banyak melakukan ini. Padahal departemen aquaculture yang laboratorium lingkungan mungkin punya mandat ya, mandat yang saya terlempar, maaf. Iya, Bu. Ya, Ibu. Kita lanjutkan, tunggu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kalau sore memang begini dah sambungannya. Bisa mendengar ya suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa, alhamdulillah ya, kita lanjutkan lagi ya. Kemudian ini nih ya, cyanotoksin itu bisa terjadi di komoditas aquaculture karena hubungan mungkin ya ini ya, mereka memang disediakan pakan buatan pelet, tapi hidupnya kan di situ ya, hidup di situ. Jadi mungkin tertelan atau mungkin tidak sengaja ada
mekanisme grazing ya, atau predasi mungkin kita secara akumulatif itu dimakan zooplankton kemudian dimakan oleh komoditas budidaya kita, atau exposure ya, karena memang dipaparkan secara terus-menerus di dalam media perairan yang mengandung toksin itu ya. Itu jadi bisa terjadi demikian akumulasi. Beberapa yang toleran terhadap sianotoksin mungkin yang ada di media itu ya, sedimen sebagai bentos gitu ya, sebagai bentos termasuk golongan yang apa namanya ini, ada finfish, ada shellfish ya, shellfish, ada snail atau ikan-ikan herbivora, kemudian keong-keong, kerang dan sebagainya yang sifatnya akumulatif juga terhadap dan filter feeder. Nah, ini toleran terhadap sianotoksin. Senyawa apa yang mereka miliki sampai bisa mengeliminir itu juga perlu dipelajari itu. Nah, pada saat panen ini juga perlu warning ya, pembudidaya untuk ganti air juga ada. Kalau toksinnya itu dirilis ke air gitu, kita juga punya potensi bahaya untuk terkontaminasi dengan dermatoksin karena kita racun kontak gitu ya, racun kontak dermatoksin saat panen atau ganti air. Oke, nah ini kita lihat jenis-jenis dari metabolit yang dihasilkan dari blooming atau peledakan populasi cyanobacter itu, baik freshwater, air tawar maupun air laut, bisa berupa odorus yang senyawa yang berbau ya, atau juga yang berupa metabolit yang sifatnya bioaktif. Itu ada MIB dan geosmin. Ini implikasinya cukup banyak ya ke komoditas budidaya kita. Nanti efek after taste-nya atau taste ya, efek taste-nya terhadap yang kita produk kita lah ya, itu juga mengakibatkan penurunan minat terhadap produk ya. Kemudian kalau metabolit yang bioaktif, senyawa bioaktif itu juga perlu diperhatikan untuk jangka pendek maupun jangka panjang sifatnya. Seperti tumor itu mungkin paparan yang terus-menerus ya. Secara jangka pendek belum bisa dideteksi secara dini, kecuali ya manusia diperiksa dengan MRI ya, scan dan sebagainya. Kalau ikan ya siapa yang peduli ya memeriksa tumor semacam itu. Nah, kalau untuk jangka panjang selanjutnya mortalitas juga bisa saja tidak berlangsung sekejap. Saat ini ada kejadian langsung mati massal, tapi mungkin ada akumulatif efek ya. Kita lihat ada dermatoksin ya, hepatotoksin, jadi kontak dengan kulit itu nanti dermatoksin. Itu ada kalau sifatnya juga sekaligus karsinogenik ya, toksin dan karsinogenik. Nah, nanti efeknya bisa tumor ya. Hepatotoksin itu racun ke sel-sel hati, hepatosit ya. Sitotoksin itu kepada sel-sel somato ya, sel-sel tubuh ya, sel-sel somatik. Kemudian neurotoksin kepada sel-sel saraf di situ ya. Ada shrimp mollusk toksin, yaitu kepada jenis udang maupun hewan yang bertubuh lunak. Kemudian ada yang iritan, berarti ini di sini yang ditargetkan, yang menjadi target dari toksin ini adalah sel-sel bagian luar untuk penghasil mukus, misalnya ya epidermis, sel-sel kulit, bisa mengelupas, bisa terjadi pengikisan dan sebagainya.
ada yang sifatnya protease inhibitor ya. Protease inhibitor itu nanti efeknya ke growth atau laju pertumbuhan ikan yang kita budidayakan. Kemudian ada Grazer deterrent, yaitu menurunkan laju pertumbuhan, kemudian terhadap nutrisi, ya, kapabilitas untuk mencerna makanan, ya, bahkan juga bisa menginduksi respon stres. Jadi respon stres ini nanti efeknya adalah juga lama-lama ke pertumbuhan juga. Kalau langsung organismenya bisa mengatasi, ya bisa adaptif gitu. Tapi kalau paparannya itu cukup membuat atau berefek pada yang metabolit yang secara umum tiap saat diperlukan, nah itu akan efeknya ke pertumbuhan secara umum, ya. Implikasi terhadap manajemen ini perlu banyak tambahan biaya mungkin nanti efeknya kalau secara umum ke manajemen. Misalnya kalau mau menghilangkan rasa tanah itu, bagaimana harus dialirkan air terus menerus. Wah, implikasinya kita harus menyediakan ya selain wadah juga perlu usaha untuk mengalirkan air, artinya energi kan dari pompa, ya. Mungkin juga perlu perlu volume air yang sekian ton, kan. Juga banyak tambahan biayanya kan sebelum dilepas ke pasar gitu ya. Kalau nggak diberi perlakuan itu, konsumennya tidak akan membeli. Nah itu kan jadinya tambahan lagi yang itu biayanya, ya. Kalau sampai ada tumor atau mortality, ya siapa mau makan ikan yang penampakannya tidak normal gitu ya, ada yang semacam perdarahan, ada neoplasia yang membuat orang secara estetika itu kan tidak estetik, tidak membuat orang jijik gitu ya kalau sampai ada tumor, apalagi kalau sampai ada mortality, kejadian kematian massal, ya sudah pasti akan ada penurunan kualitas yang nggak tahu konsistensi dagingnya, baunya, ya mungkin saja seperti itu. Jadi itu akan increase maintenance atau cost. Ada chemical treatment diperlukan misalnya, ya, atau perlu pakan dan waktu yang tambahan, misalnya untuk memperlambat kematangan gonad dan sebagainya. Oke. Nah, ini kita lihat jenis-jenis yang menghasilkan toksin dari golongan cyanobacteria, ya, bersel tunggal. Nah, ada juga yang berfilamen seperti ini, ya. Anabaena, microcystis, nostoc, oscillatoria, cylindrospermosis. Ini sebenarnya agak sulit kita membedakan mana jenis-jenis yang mungkin bisa dikembangkan sebagai pakan alami yang non toksik dan yang menghasilkan toksin, ya. Karena pada umumnya kalau di spirulina seperti itu, ya, mungkin harus pemeriksaan dengan kromatografi, ya, yang mana yang menghasilkan senyawa berbahaya, mana yang tidak, ya. Dan biasanya kalau pemeriksaan semacam itu dilakukan pada saat fase pertumbuhan sudah logaritmik, sudah terlampaui, ya. Biasanya seperti bakteri juga ini menghasilkan metabolit sekunder yang senyawa toksin itu kan golongannya metabolit sekunder pada saat si populasinya sudah datar, ya, mendekati fase kematian gitu. Itu barulah dihasilkan sekunderi metabolit yang toksin ini. Itu juga makanya begitu sel-sel ini mati, ya, karena mendekati fase kematian baru produksi massal metabolit sekunder. Ini lepas, selnya pecah, makanya itu lepas. Jadi bisa saja tidak harus menunggu
sel pecah juga, sel masih aktif, mungkin sudah ada yang disekresikan keluar sel. Ya. Kalau sampai pecah ya itu sifatnya juga nanti dermatoksin juga bisa kontak dengan kulit, yaitu kulit ikan maupun kulit manusia yang terpapar terus-menerus itu bisa berakibat negatif. Ya. Nah, kalau untuk pakan alami ini dibudidayakan sudah ada jenis-jenis yang sudah diidentifikasi aman gitu ya. Anda kalau tertarik untuk bisa berkultur massal, ya mungkin dari sejak kultur di area di media yang terbatas ya, misalnya dari Petri ya, kemudian di skalanya diperbesar ke tabung Erlenmeyer, dari tabung Erlenmeyer yang 500 mili ke tabung yang lebih besar sampai ukurannya liter, itu biasanya kalau PL yang berjalan terus-menerus di perbenihan udang ya, itu yang memungkinkan Anda untuk bisa praktek semacam ini ya. Kalau mau PLA ya di tempat pembenihan udang. Namun ada kalanya kalau praktek atau melakukan PLA di pembenihan udang itu perusahaannya ada yang open ya, tidak merasa itu sebagai rahasia perusahaan. Tidak jarang pula company hatchery udang itu menganggapnya hal-hal untuk membuat skala massal dari alga-alga pakan untuk Nauplizoiamisis udang itu adalah suatu rahasia perusahaan. Jadi mereka boleh sebagai PPT saja ya untuk dipresentasikan, tapi untuk ditulis sampai dideposit di perpustakaan itu tidak boleh. Jadi kalau sudah seperti itu kesepakatannya juga Anda harus menghormati mereka ya. Jadi kalau sebagai tamu PL nanti Anda harus membuat 2 makalah, 2 laporan praktek lapang ya, lakukanlah 2. Yang satu harus dihilangkan chapter ini ya untuk disetorkan ke departemen maupun dideposit sebagai repositori ya perusahaan LSI ya. Tapi yang lengkap itu si perusahaannya juga minta supaya ini ditulis lengkap sampai bagaimana medianya apa saja, bagaimana menghitung atau memonitor populasinya, itu mereka minta untuk dikumpulkan ke perusahaan saja gitu. Nah, Anda juga harus menghormati seperti itu kalau nanti PL di tempat udang ya, di hatchery udang. Saya pernah membimbing soalnya beberapa mahasiswa seperti itu membuat 2 laporan. Ada yang sifatnya secret ya, konfidensial. Jadi harus menghormati kemauan mereka. Nah, kejadian di alam seperti ini ya, bahwa kejadian di mana cyanobacteria yang memang secara umum adalah mikroba penghuni atau mikroflora normal di ekosistem itu ya. Tapi pada saat terjadi kondisi misalnya ada kekeringan ya, ada cekaman buat cyanobacter tersebut, atau bukan cekaman atau stres buat cyanobacterianya, tapi mungkin didukung juga oleh kondisi eutrofikasi ya, atau penyuburan di mana ada konsentrasi fosfor yang meningkat luar biasa di perairan tersebut, entah karena kontaminasi dari pupuk limpasan dari area pertanian, bisa saja seperti itu. Atau bahkan akumulasi pakan dari kegiatan aquacultur ya, pakan yang tidak termakan atau feses dari komoditas
yang kita budidayakan itu memupuk atau adanya limpahan dari bahan organik ya, karbon organik itu bisa mendukung dan kegiatannya akan seperti bumerang bagi kita sendiri ya. Jadi proses rantai makanan jaring-jaring itu akan berakibat sampai ke hewan-hewan terestrial ya, seperti yang terjadi proses pakan memakan ya, tingkat trofik yang lebih tinggi yang mungkin akan menerima efeknya gitu. Kalau di pegunungan, danau pegunungan seperti di Alpen ini juga sering dilaporkan kejadian mati massal dari kambing ya, kambing-kambing gunung yang liar, atau bahkan ini sapi ya, sapi-sapi yang pada saat musim panas dilepas di Alpen itu kalau minum dari danau ya bisa saja mereka akan mati karena minum air yang mengandung toksin dari cyanobacter. Ini saya pernah melihat atau banyak paper ilmiah yang menceritakan ini ya. Nah, ini shellfish crustacean yang ada di sedimen ini mungkin sifatnya mereka lebih toleran tapi juga akumulatif ya, menumpuk dari toksin-toksin tersebut. Oke, nah kalau kita lihat nih ya, jenis-jenis organisme apa saja yang bisa terpengaruh oleh toksin yang dihasilkan oleh golongan cyanobacter ya, dari Mycobacteria ya, Mycocystis, Anabaena, Oscillatoria yang sudah pernah dilaporkan oleh berbagai paper ya tahun 2000-an. Jadi termasuk yang ya terkini lah beberapa dekade terakhir itu minimal concentration inhibition concentration ya untuk berbagai krustase atau ikan. Ini kita lihat bahwa toksin pada umumnya menyerang berbagai organ juga ya, organ dalam. Ada hepatopankreas ya yang dihasilkan menjadi target, ada juga berupa urat daging untuk yang krustase. Kemudian ini adalah yang berupa partikulat atau yang terlarut, berapa konsentrasi yang ada dan mulai ambang yang sudah mungkin warning ya seperti ini. Jadi monitoring air itu sebenarnya juga harus meliputi hal-hal ini ya yang bisa dideteksi dengan kromatografi. Cuma tidak murah ya kalau kromatografi itu juga harus tesnya lumayan lah ke laboratorium yang memiliki alat tersebut. Kalau di IPB mungkin tidak semua lab lingkungan yang untuk mendeteksi kualitas air memiliki alat tersebut ya. Mungkin hanya ada di laboratorium terpadu ya yang di IPB itu. Di lab lingkungan BDP itu belum punya untuk kromatografi ya. Jadi seperti itu kita bisa mendeteksi dari sampel udangnya ya, dari organ-organ ini maupun dari perairannya. Nah ini kalau maksimum tisu load ya di atas konsentrasi ini sudah mortalitas lah ya yang bisa diakibatkan tersebut. Mortality, kemudian ada luka pada liver ya, pada sel-sel hepatosit. Kemudian juga rusak, sel-sel hepatosit itu mengalami kerusakan ya. Jadi ada kematian dan sebagainya. Kemudian yang di bagian bawah kalau kita lihat konsentrasinya, kalau ikan lebih tinggi ya ambang toleransinya ini. Ada Ichthyolurus punctatus, ada catfish, ada ikan nila, ikan rainbow ya.
kita lihat mungkin konsentrasinya seperti itu. Dan organ targetnya kalau mereka bisa teracuni itu karena ke hati, ya kemudian ke usus, ke ginjal, serta urat daging. Banyak penelitian yang seperti ini berasal dari luar negeri, ya, yang dalam negeri ini masih sangat terbatas. Nah, kalau kita punya unit budidaya udang, ya, bagaimana kita bisa melakukan pengendalian, ya, pengendalian kalau sampai terjadi kejadian gelombang pasang yang mengandung alga-alga beracun, ya. Ya kalau bisa dideteksi awal, ya, kalau bisa dideteksi awal populasinya, mungkin ini probiotik masih bisa berkompetisi, ya. Bakteri probiotik dari jenis Bacillus ini sifatnya jago kita ini diharapkan untuk melakukan kompetisi habitat maupun nutrisi, ya, bisa menekan untuk pertumbuhan cyanobacter. Di sini Bacillus sifatnya adalah heterotrofik, bisa memanfaatkan karbon organik yang ada, ya, di lingkungan perairan. Kalau cyanobacter ini bisa memanfaatkan energi matahari, cahaya untuk, dan tentu saja fosfor yang ada di perairan itu berpengaruh gitu ya. Nah, kemudian jenis Flexibacter sancti ini kita belum pernah dapat nih untuk probiotik Flexibacter ini termasuk bakteri luncur, ya, bakteri yang bisa berkembang juga dengan cepat dan bisa melakukan biofilm, ya. Jadi secara komunitas itu bisa menjerap atau memperangkap tetangganya itu, seperti cyanobacter mungkin bisa diperangkap dan kompetisi secara microenvironment ini, ya, penggunaan agen biokontrol yang lain. Manajemen pakan yang ketat. Nah, ini bagaimana mengendalikan buangan nutrien atau pakan yang tidak termakan ini terminimalisir. Bagaimana kita memperhatikan juga, terutama untuk KJA nih, ya, KJA seringkali kita hanya fokus terhadap komoditas yang kita budidayakan. Jarang sekali yang concern juga kepada kesehatan dari lingkungan waduk itu sendiri gitu, ya. Kesehatan kita hanya memanfaatkan terus selama ini. Apakah pernah dilakukan ya penyedotan dari dasar perairan yang mungkin sifatnya anaerobik itu nggak kepikir, ya, kita seperti itu mungkin masih jauh dari Indonesia yang negara termasuk negara sedang berkembang gitu. Kalau di luar mungkin masih bisa kita dilakukan pemasangan pipa gitu, ya, untuk dasar danau, kemudian disedot, dialirkan ke suatu tempat untuk treatment dan sebagainya. Untuk danau gitu, ya. Untuk laut, walau alam itu juga kita juga hanya memanfaatkan kondisi permukaan laut saja, ya. Apa yang terjadi, kita kan kalau melepas hasil sisa-sisa air laut untuk budidaya, ya kemana lagi, kan akhirnya juga akan bermuara ke laut. Nah, bagaimana kita memanajemen pakan yang ketat, ya, mungkin kalau teknologi 4.0 yang kita pacu saat ini adalah bagaimana feeding requirement itu adalah berdasarkan kebutuhan ikannya, ya, ikan sendiri. Mungkin ikan sudah bisa menyinggol-nyinggol itu, ya, untuk automatic feeder misalnya, ya. Nah, kalau udang bisakah automatic feeder juga bisa mendeteksi kemauan udangnya itu sekian gitu, ya. Kalau ikan katanya sudah bisa, ya, dengan meminta sendiri itu menyinggol suatu detektor yang bisa membuka untuk automatic feedernya itu sesuai kebutuhan. Begitu mereka kenyang, tidak akan nambah lagi jumlah pakannya. Jadi mengurangi atau mereduksi ini, ya, buangan. Aplikasi sumber karbon eksternal. Nah, ini molase untuk meningkatkan pertumbuhan bakteri heterotrofik, ya, yang paling mudah dan banyak
dijual saat ini ya Bacillus ya untuk bakteri heterotrofik. Dan diharapkan dari karbon eksternal atau organik ini bisa menekan pertumbuhan bakteri autotrofik, dalam hal ini cyanobacter. Ya. Nah, kalau yang terakhir ini adalah untuk preparasi tambak ya, preparasi tambak, penggunaan senyawa-senyawa yang sifatnya membasmi ya, membasmi, kalau bisa friendly ya, tentu saja ini harus dibilas nanti. Bagaimana kita membilas sebelum dipakai lagi untuk siklus selanjutnya. Dinoflagellata merupakan plankton sel tunggal dan sifatnya kalau ini eukariotik ya. Kalau tadi prokariot, ini eukariot. Jadi kalau di sequencing ini 18S punyanya ya, tidak punya 16S. Sebagian besar sifatnya autotrofik, jadi bisa memanen cahaya matahari untuk sumber energi dan karbonnya ya. Terdapat setidaknya 60 spesies yang bisa memproduksi toksin. Padahal ini juga termasuk pakan alami ya, Dinoflagellata itu. Nah, itu untuk mencegahnya juga cukup sulit ya, kalau dia juga bisa masuk melalui air pasang ya. Nah, warnanya karakteristik dari perairan yang didominasi oleh Dinoflagellata itu ada merah kecoklatan atau hijau kemerahan. Ini warna-warna yang sangat mix, berdekatan ya, antara hijau, campuran hijau dan merah itu kan coklat. Ini kita bisa amati per Dinoflagellata ya, yang pada umumnya juga banyak yang memancarkan cahaya di malam hari. Dinoflagellata ini sifatnya bioluminescence ya. Jadi menghasilkan enzim yang disebut luciferase ya. Jadi dari banyak golongan makhluk hidup kan yang bisa menghasilkan luciferase dan berpendar dalam kondisi gelap. Ini misalnya kunang-kunang gitu ya, dari golongan serangga. Kemudian ada cacing gitu ya, yang pada musim hujan suka banyak tuh cacing, kalau dekat tempat lembab itu bisa merayap-rayap ya, kalau dimatikan ya sampai terpotong misalnya ekornya atau bagian tubuh, ruas tubuhnya itu keluar cahayanya, itu warnanya hijau kebiruan ya. Kemudian ada bakteri, juga ada golongan-golongan Vibrio yang menghasilkan enzim luciferase ya. Kemudian ini fitoplankton ya, menghasilkan cahaya. Kalau kita ke laut ya malam hari itu ya, dulu pernah tuh kalau kita malam keakraban BDP gitu ya, wah rame-rame itu beberapa angkatan, 3 angkatan baru, kemudian angkatan yang kakak kelasnya ya, panitia juga untuk penerimaan mahasiswa baru itu kita pergi bersama-sama ke Serang ya, nginep di Serang ya, pernah nginep juga di Balai Budidaya Laut yang Lampung, kita menyeberang dengan ferry ya. Nah, selesai malam keakraban ya itu kita rame-rame ke laut ya, dan main-main air laut dipercik-percikkan. Nah, itu cahayanya keluar tuh cantik sekali ya, seperti butir-butir yang cukup besar dan visual ya, kita tidak perlu menggunakan mikroskop untuk melihat Dinoflagellata yang menyala itu ya, berpendar-pendar gitu. Nah, itu memang mutlak perlu oksigen, reaksi luciferasenya ya, menghasilkan cahaya kalau ada kadar DO atau dissolved oksigen yang tinggi. Makanya kalau kita mau membuat dia bercahaya, dipercik-percikkan itu ke udara gitu. Sambil dipukul-pukul air lautnya itu, nah ada oksigenasi, nah itu kelihatan cahaya. Kalau kita mengkultur Vibrio ya untuk membuat dia bercahaya itu
tabung reaksi kita goyang-goyangkan. Karena setelah sekian menit goyangan makin melemah, itu cahayanya juga makin redup gitu. Ya, membutuhkan oksigen yang tinggi untuk sampai keluar cahaya itu. Ya. Nah, ledakan populasi di perairan, terutama yang spesies-spesies toksin ini, toksik, menghasil toksin ya, itu berbahaya baik untuk hewan akuatik maupun terestrial dan juga manusianya sendiri. Ya. Toksin bisa berpindah atau terdistribusi melalui jaring-jaring makanan atau food web ya. Dari tropik level ke rendah, kalau makin tinggi tropik levelnya itu biasanya akumulasinya juga makin tinggi. Oke. Ya, memang harus dibedakan ini antara ikan yang menghasilkan toksin maupun ikan yang terpengaruh akibat toksin. Ada ikan yang organnya itu memang menghasilkan toksin sebagai alat pertahanan ya. Saya pernah makan tuh namanya ikan fugu ya. Ikan fugu atau golongannya grupnya Tetraodontidae. Ikan yang bulat, bukan bulat sebenarnya, ikan kalau bulat itu kan buntal ya, ikan buntal itu juga ikan yang kalau bisa mengolahnya atau sangat hati-hati itu bisa mengkonsumsinya ya, tapi kalau tidak bisa mengolahnya itu bisa sekeluarga meninggal semua itu kan ya, ada banyak di kejadian masuk pers itu ya, kalau ikan yang tidak bisa, mungkin juga kurang kehati-hatian, harus dibuang apanya organnya, tapi ternyata sudah pecah misalnya ya, sekeluarga bisa mati semua. Pernah makan tuh di Sulawesi, di Makassar ya, itu ikannya ini digoreng maupun dipanggang itu enak semua ya, namanya ikan fugu, bentuknya seperti kubik segi 4 gitu ya. Tapi setelah saya makan itu ternyata gatal di kulit itu berlangsung sampai berapa bulan gitu ya. Terutama di telapak tangan gitu. Saya kalau udah kegatalan akibat ikan fugu itu ya sampai 1 bulan atau 2 bulan itu. Saya rendam nih tangan dengan air panas yang isinya garam. Itu reda kalau seperti itu ya. Habis itu saya nggak mau lagi makan ikan. Efek toksik sangat beragam ya. Jadi ada yang ekspresinya seperti saya di telapak tangan ya. Mungkin ada yang biduran gitu ya, seluruh tubuhnya ya. Tergantung juga kadarnya atau konsentrasi yang masuk. Sama ini toleransi orang juga bermacam-macam. Nah, semacam ini ya. Kalau kita lihat ini harus diwaspadai kalau gelombang di laut indahnya seperti ini di malam yang cukup gelap ya. Tidak semua kamera bisa mengabadikan ini ya. Saya pernah mengabadikan bakteri yang saya tumbuhkan di cawan Petri. Bisa nggak ini cahayanya dari koloni-koloni yang indah itu ditangkap oleh kamera? Ternyata tidak mudah karena exposure time-nya harus hitungannya sampai 30 menit atau 1 jam. Itu kalau kita gemeter, yang kita nggak betah ya memegang kamera terus-menerus di posisi yang tetap ya. Dalam 30 menit harus ada tripod namanya. Nah, mungkin ini kamera yang cantik ini ya, tapi sangat toksik ya, perlu diwaspadai untuk tambak-tambak yang di sekitar ini. Dinoflagellata golongan Pyrodinium goniaulax ini menghasilkan gas luminesensi serta sekaligus toksin ya. Nah, ini efek jaring-jaring makanan, proses rantai makanan, makan-memakan ini juga bisa mengakumulasi toksin yang sifatnya kronis maupun yang sifatnya akut ya, sama-sama akan mengakibatkan mortalitas di sini. Ya. Nah, sistem ikan yang lemah ya,
jadi stres, mungkin karena masih bisa mentolerir toksinnya. Nah, itu juga harus waspada terhadap serangan patogen yang memanfaatkan itu. Ya. Jadi sudah teracuni oleh dinoflagellata, masih dihantam lagi oleh patogen yang ada. Ini ya. Ikan banyak stresor yang terakumulasi. Jadi memang secara langsung maupun tidak langsung ini juga berefek terhadap proses produksi dari budidaya kita. Ya. Jadi direct maupun indirect efeknya. Nah, ini ada akronim berbagai jenis atau tipe dari poison, dari toksin yang dihasilkan. Ada laporan dari daerah bermusim 4, daerah yang subtropis maupun daerah tropis, BOM, ini sudah semua ya, apalagi dengan global warming ya, di masa yang akan datang dengan pemanasan laut, pemanasan global itu mungkin kejadian ini ya, peledakan populasi atau blooming, harmful algal blooming itu akan semakin sering ya, akan semakin dijumpai di mana-mana. Yang tadinya mungkin ini hanya ada di daerah temperate dan tropis ya, dengan adanya global warming ya, itu bisa sampai ke daerah kutub, bisa saja terjadi. Nah, ini jenis-jenis poison yang ada ya. Ada amnesic shellfish poisoning, ciguatera finfish poisoning, ada diuretic shellfish poisoning, neurotoxic shellfish poisoning. Jadi ada finfish, ada shellfish, kemudian paralitik. Ya, sangat mirip ini sebenarnya antara yang menyerang sistem syaraf sama yang mengakibatkan kelumpuhan atau paralitik. Jenis-jenis derivatif senyawa turunan dari poison itu. Siapa yang menghasilkan itu ada di kolom paling kanan ini ya. Ada yang diatom, ada yang dinoflagella. Ya. Itu untuk golongan yang eukariot. Yang awal tadi cyanobacter dari golongan prokariot. Blue green algae, tapi sebenarnya dia bakteri. Ya. Ini penyebabnya dan distribusi atau pernah dilaporan di area mana, di daerah mana, itu ada yang ini didistribusi kolom. Oke. Untuk selanjutnya ini ada banyak kejadian yang lain ya. Siapa saja spesies yang perlu dicurigai dan diwaspadai ini kalau makanya identifikasi itu tidak hanya terhadap bakteri saja yang ada di lingkungan tambak ya. Ini perlu mengenal juga ada jenis yang perlu diwaspadai dan jumlahnya harus dimonitor itu. Hatonella antihua, Chrysomolina polylepsis, Gymnodinium mikimotoi, Goni aulak, Noctiluca, Nodularia, Previstera, Pecocystis. Nah, kita sebenarnya bisa mengaplikasikan teknik molekuler untuk mengidentifikasi ini ya. Jadi monitoring terhadap lingkungan biotik perairan ya, itu juga dilakukan tidak hanya terhadap jenis bakteri ya, atau parasit, tapi juga terhadap fitoplankton yang ada gitu. Nah, kalau mereka sudah punya primer untuk mengidentifikasi ini, itu memudahkan juga, sangat memudahkan karena itu kan lebih sudah standar prosedurnya mudah ya untuk ekstraksi DNA-nya, bagaimana caranya, kemudian diamplifikasi dengan primer yang sudah spesifik untuk jenis-jenis yang harmful ini, yang perlu diwaspadai ada di tambak ya, di lingkungan tambak.
Kemudian jangan lupa juga monitoring terhadap eutrofikasi terhadap tambak itu ya, apakah karena potensi untuk meledak populasinya pada kondisi kadar karbon tinggi atau fosfor yang ada di situ ini sangat sangat berkorelasi ya, sangat berkorelasi. Jadi tidak ada kejadian yang tiba-tiba, tapi semuanya di lingkungan yang ekologisnya itu saling berkaitan antara parameter satu dengan parameter yang lain. Nah ini bagaimana kita mengatasi seperti itu ya kalau ada red tide ya atau gelombang pasang merah yang diakibatkan oleh peledakan populasi dari alga merah dekat sumber air yang kita pakai. Ini ada standar prosedur lah ya. Bahasa Inggris di sini sudah ditranslatekan di sini. Hindari pemasukan air ke tambak udang selama fase blooming alga merah. Jadi stop semuanya, termasuk untuk air tandon. Biasanya air tandon itu airnya kan banyak sekali kebutuhan kan yang memerlukan air dari tandon. Makanya pemasukan itu juga seperti continue gitu siang malam. Ya, sebaiknya itu juga perlu dilihat situasinya ya, situasi dan kondisi. Kalau sampai ada red tide atau dominasi alga yang dicurigai seperti itu harus dihentikan itu. Jangan mengisi air tandon. Artinya air tandon juga harus diisi dihentikan juga distribusinya ke tambak-tambak petak tambak yang ada ya. Kemudian ikuti praktek manajemen atau pengelolaan terbaik untuk mencegah masuknya air yang berasal dari blooming plankton area itu ya, area blooming plankton di tambak udang. Jangan sampai menukar air atau mengganti air kolam, air tambak ya jika fase blooming plankton itu dideteksi terjadi di dekat sumber air ya. Kemudian jika tidak ada blooming plankton yang diamati di air sumber air ya yang berdekatan, maka perlu dimaksimalkan itu ya kondisi pengambilan pengambilan air bebas toksin ini ya, bebas polusi, bebas kontaminasi untuk diisi semaksimal mungkin di tandon itu. Ya, biasanya tandon itu kan tidak ditanami, tidak dipelihara udang atau ikannya ya, paling-paling di sana ada rumput laut ya, kemudian ditambahkan banyak sekali kerang-kerang yang merupakan biofilter ya, berbagai macam organisme yang mungkin kita bisa manfaatkan sebagai biofilter lah di situ. Jadi ada kerang, ada berbagai macam rumput laut yang mungkin sengaja ditumbuhkan di situ. Jadi bagaimana kita mengisi tandon itu sampai maksimal pada periode free kontaminan. Ya. Dalam kondisi parah, mungkin kalau sudah sampai masuk itu harus dioperasikan aerator lebih lama. Dan mungkin juga nutrisi di stop ya ke air kolam itu. Ini harus diikuti manajemen pakan yang baik, yang mungkin juga harus tidak harus mengikuti standarnya, tapi dilihat kondisinya itu seperti apa supaya terminimalisir loading bahan organik ya ke dalam petak tambak yang terancam itu. Nah ini bagaimana untuk fase preparasi tambak itu ya. Nah ini perlakukan air kolam ya dengan memberikan dosis klorin yang diperlukan selama persiapan tambak tersebut, petak tambak dalam ini ya. Untuk hasil terbaik gunakan produk algasida mungkin ya kalau sudah sampai masuk ke dalam tanpa disadari gitu ya, algasida mungkin diperlukan.
Kemudian juga senyawa yang mungkin bisa mengendalikan populasi dinoflagellata berkualitas yang ke dalam air kolam ini ya. Ada berbagai produk yang ditawarkan dari Inve itu ya, salah satu perusahaan. Jadi mereka perusahaan aquaculture itu juga kreatif ya, berinovasi juga. Kalau seperti itu kemungkinan apakah ada produk yang dibuat ya, yang sudah diinovasikan, itu ternyata luar biasa. Mereka juga memperkerjakan ahli-ahli kimia soalnya ya. Kemudian gunakan produk pengembang oksigen atau mungkin juga bahan kimia yang diperlukan untuk mengabsorpsi amoniak ya. Ya, kalau yang paling ramah mungkin produk zeolit itu ya. Kemudian produk probiotik tanah. Nah, ini juga probiotik itu tidak melulu untuk ditargetkan ke usus ya, khusus untuk mencerna bahan membantu digestibilitas dari komoditas budidaya. Jadi perlu juga diteliti lebih banyak probiotik yang bisa mengeliminir atau membantu perombakan senyawa-senyawa toksik di tanah atau di sedimen ya. Itu untuk tambak-tambak yang mungkin masih tradisional ya, masih tanah ya. Kalau tambaknya sudah di HDPE mungkin beda lagi, kita targetnya adalah ke air ya. Kemudian juga ada tambak yang sudah di beton ya, di luar biasa itu bisa 80 juta ya satu petaknya itu. Investasi yang harus ditanam untuk membangun satu petak tambak ya. Tapi sudah beton semua itu. Jadi luar biasa. Kalau terpal HDPE ya mungkin lebih fleksibel lagi harganya, tergantung kualitas ya. Oke. Kemudian aplikasi senyawa besi aluminium yang terlarut. Nah, ini juga perlu dicek untuk menyerap fosfor. Ya, nanti berikatan dengan fosfor. Karena ini untuk mengurangi eutrofikasi. Ya. Untuk mengurangi eutrofikasi dalam hal ini berarti kita sudah mengangkat kebutuhan nutrisi dari cyanobacter tersebut. Ya. Konsentrasi nutrisi tambak supaya bisa dikendalikan. Dengan demikian dinoflagellata ini ya juga bisa dipres populasinya. Ya. Kemudian senyawa lain, ferric klorida atau ferrous sulfat ya, dengan dosis yang diperlukan berpotensi menurunkan konsentrasi fosfor. Nah ini ya, untuk mengurangi kepadatan. Ini bahan-bahan kimia yang mungkin bisa ditambahkan di petak tambak yang mengalami masalah tersebut. Ya paling baik memang mencegah daripada mengobati. Oke. Chapter selanjutnya adalah neoplasia ya, neoplasia. Ini banyak chapter yang kita bahas di pertemuan 11 ini ya, neoplasia. Ini juga secara garis besar ya, memang penyebabnya ada bermacam-macam. Ada yang penyebabnya adalah virus. Ya. Neoplasia secara umum kita mengenal sebagai tumor atau kanker ya, pertumbuhan jaringan yang sebenarnya bisa saja berasal dari jaringan normal ya, tapi juga berkembang menjadi tidak terkendali perkembangan selnya itu. Tidak bisa dikendalikan lagi dan mereka membelah tergantung jenisnya, kan ada yang mungkin jenis tumor jinak ya, ini bagian kanan bawah ini ya, yang perkembangan selnya itu lambat ya, perkembangan sel yang abnormal itu lambat, kemudian tidak membelah kemana-mana, tidak merambah kemana-mana ya, itu termasuk tumor jinak.
dan bisa saja tumbuh berbeda dari jaringan asalnya. Jadi biasanya berbeda, ya, bentuknya berbeda dari sekitarnya. Itu mudah dibedakan dari yang lain. Jadi kalau mau melakukan operasi, istilahnya ya apa, nekropsi, pembedahan, ya, kemudian biopsi itu mudah untuk yang jinak karena memang terlokalisir, gitu. Ya. Beda dengan yang ganas, gitu ya, itu tumbuhnya cepat. Jadi kalau kita mengenal sebelum sel membelah itu ada proses namanya sebelum transkripsi, ya, DNA-nya harus lengkap, ya. Kemudian ada proses transkripsi. Jadi ada proses penggandaan DNA. Nah, itu juga di luar kecepatan yang biasanya itu yang terjadi di sel-sel tumor ganas, ya. Tumor yang tumbuh dengan cepat kemudian menyebar, ya. Metastasis, kemudian seringkali tidak berbeda dengan jaringan asalnya. Nah, itu makin sulit lagi dibedakan kalau kita sudah melakukan nekropsi misalnya, ya, untuk biopsinya ini menjadi sulit sekali untuk yang ganas. Ya, jadi bedanya sifat-sifat atau karakteristik antara tumor jinak dan tumor ganas. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian neoplasia pada ikan, ya. Ini banyak loh terjadi di ikan hias, ya. Kemudian ikan konsumsi juga, ikan budidaya. Ya, kalau memang kejadiannya memang pelan-pelan, ya, itu penyebabnya ada beragam ini, ya. Ada virus, ya. Kemudian trauma fisik yang berulang-ulang, ya. Ada gangguan hormonal, ya. Kemudian ada sifat-sifat senyawa kimia, ya, yang ada mungkin di daerah yang banyak luapan atau limpasan dari pabrik-pabrik yang kita nggak tahu, mungkin dari tekstil itu juga, ya. Zat pewarna itu juga banyak kan, pewarna tekstil yang sifatnya karsinogen, itu pemicu kanker. Kemudian ini menyebabkan juga imunitas dari ikan yang mungkin sifatnya malah membalik, gitu ya, autoimun, itu juga bisa saling berkorelasi dan bisa menekan. Kan kita punya, ya, termasuk ikan juga, ya, makhluk hidup itu punya namanya TNF, tumor necrotic factor, TNF, ya. Kalau senyawa ini bekerja dengan baik, itu sel-sel tumor bisa mengalami nekrose dengan sendirinya, kematian sel, ya. Nah, kalau ada imunitas yang inkompeten itu ditekan TNF-nya, ya, tumor necrotic faktornya yang harusnya menekan itu malah tertekan, ya. Jadi kurang berfungsi. Jadi tidak bisa membunuh sel-sel tumor dengan sendiri. Gejala klinis yang diamati kalau adanya neoplasia itu adalah munculnya pembengkakan internal, ya. Kalau yang eksternal itu, kalau proses neoplasia itu terjadi di permukaan kulit, ya. Kemudian sel-sel epitel, nah, pada umumnya itu, ya. Nah, itu bisa diamati dengan mata telanjang, gitu ya, dengan visual. Adanya benjolan, ya, kemudian struktur yang unik atau aneh, tidak biasa, strukturnya abnormal lah di beberapa bagian tubuh ikan. Karena itu pasti berbeda, kita bisa membedakan ini bagian sirip, ini yang bukan sirip, gitu ya. Nah, bagaimana penularannya? Apakah secara umum ini kalau neoplasia itu disebut penyakit yang tidak infeksius, ya, tidak menular dengan seperti apa. Tapi kalau yang virus itu mungkin bisa menular virusnya, ya, karena ini sifatnya internal, ya. Nah, makanya itu
kalau juga sifatnya genetis virus mungkin bisa dari induk ke telur, kemudian ke larva seperti itu. Ya, pada umumnya penyebab tumor itu ya dari lingkungan, ya, paparan sinar X mungkin ya, paparan sinar X dari dari matahari, mungkin ada yang sensitivitasnya berbeda-beda levelnya ya. Kemudian ada berbagai sifat zat-zat karsinogen dari lingkungan, mungkin itu kalau exposure-nya terus-menerus bisa memicu perkembangan sel-sel kanker. Karena pada umumnya kita juga punya potensi, setiap manusia itu punya potensi sel kanker gitu ya. Nanti ya masing-masing mungkin juga ekspresinya berbeda-beda itu. Oke, tumor jinak sebagian besar tidak berbahaya bagi organisme kecuali di otak dan endokrin. Nah, ini penamaannya bagaimana ya? Untuk penamaannya, ini ya, untuk tumor ganas atau malignan berbahaya bagi organisme pengidapnya itu karena kejadiannya bisa mungkin ya hitungan periodenya berbeda-beda, bisa hari atau minggu mungkin yang ganas itu ya. Kemudian yang jinak mungkin sampai bisa saja sampai matinya organisme itu terjadi secara alami. Gitu ya. Penamaan tumor ganas biasanya dengan ini adanya sarkoma itu. Kalau yang jinak tadi ada akhiran oma. Oma. Kalau yang ganas ada sarkoma, ada karsinoma. Ya. Tumor meskipun secara estetik menurunkan nilai komoditas ikan, ya. Nah ini berita baik ya bahwa untuk penularan sampai ke konsumen manusia yang mengkonsumsi itu belum pernah ada laporan gitu ya. Nah ini oke. Perhatian yang serius diberikan jika terdapat prevalensi individu ya. Artinya ini bagaimana tingkat kejadian ya, prevalensi itu tingkat kejadian dari individu terhadap dibandingkan dengan keseluruhan populasinya bagaimana gitu. Kalau keseluruhan populasi atau prevalensi tinggi artinya kemungkinan sumber dari karsinogen itu ada di dekat lokasi budidaya, itu perlu diwaspadai itu. Makanya intensitas, prevalensi itu perlu dicek. Nah, ini kita melihat tipe-tipe jenis jaringan serta penamaan dari tumor yang terjadi pada jaringan spesial gitu ya. Jadi tipe jaringan itu namanya ada yang di sini epitelial, tergantung fungsinya di mana ya. Epitelial itu ada papiloma ya. Kemudian kalau yang ganas itu epitelial karsinoma ya. Adenoma di sini jadi disebut adenokarsinoma ya. Kemudian ada jaringan mesenkim termasuk jaringan ikat ya, fibroma, jaringan penghubung ya. Kemudian urat daging ya. Urat daging mulus, urat daging lurik ya. Striated itu yang urat daging lurik ya. Ini urat daging mulus, ini contohnya di jantung ya. Kemudian usus itu kan urat daging mulus ya. Leioma, leiomyosarkoma ya. Rhabdomyosarkoma itu seperti itu. Kemudian ini hematopoietik itu adalah jaringan yang membentuk sel darah dan merumbak sel darah. Itu ada limfoma, limfosarkoma. Kemudian blood vessel, pembuluh darah. Kemudian ada jaringan urat saraf, ya, neural. Ini namanya. Ya. Ada pigmen, ya, pigmen
dia tergantung pigmennya, nanti ada melanosarkoma, juga ada melanoma, itu artinya pigmen warna hitam ya, yang bentuknya adalah jinak ya. Kalau melanosarkoma itu artinya malignan atau tumornya ganas. Kemudian kalau yang menyerang embrio disebut nefroblastoma. Itu baik terjadi di penamaan ini di manusia maupun juga di hewan-hewan lain serta ikan. Nah, ini kita lihat ya. Ada yang sudah pernah lihat ini enggak ya? Tolong kalau melihat terutama di ikan hias itu ya. Di ikan hias itu lumayan pernah saya pernah melihat di ikan manfish ya. Seperti apa sayur itu ya, kalau di sayur tuh kembang kol ya, ada di mulutnya itu. Ikan beda dengan ikan lohan ya, ini bukan ikan seperti yang jenongnya ikan lohan, karena ini urat daging. Dan di sini kalau ikan lohan itu pernah megang kepalanya enggak, yang jenong itu ya, itu agak keras ya. Itu beda dengan ini. Kalau ini berupa jaringan lunak, kemudian ada darah ya, ada pembentuk darahnya di situ. Nah, ini fibroma, liposarkoma ya. Ya, kita memang mesti belajar ini kejadiannya di mana. Untuk mengeceknya bagaimana ini lipo, ini fibro, ya semuanya harus dicek di bawah mikroskop, karena disitulah kita membuat histologi ya. Histologi itu nanti ketahuan di bawah mikroskop itu tipe selnya ya, tipe sel atau tipe jaringannya mana. Apakah ini jaringan ikat atau ini jaringan urat daging gitu ya. Nah, ini contohnya liposarkoma di punggung dari quillback rockfish ini. Ya, kalau irisan melintangnya seperti itu ya. Kemudian ini ada limfosarkoma di branchial cavity itu rongga ya, rongga dari itu sockeye salmon, contohnya seperti itu. Kemudian ini fibrosarkoma ya, termasuk tumor ganas infiltrating, jadi udah kemana-mana kalau itu serangannya, tidak hanya meliputi organ spesifik ya dari kulitnya. Kalau biasanya fibrosarkoma itu di permukaan kulit, tapi ini sudah sampai masuk ke muscle ya, urat daging ya, dari body wall ya, dinding tubuh ya, dari si salmon, ikan salmon. Kemudian kita lihat di sini papiloma dari ikan coho salmon, kelihatan seperti itu. Kemudian ini yang hijau ini, nah ini hijau-hijau ini adalah rhabdomyosarkoma dari ikan Pasifik halibut. Kelihatan di sini ya. Untuk yang kita yang mungkin jarang melihat, ini melihatnya seperti gonad gitu ya. Padahal ini bukan, ini ada di dalam. Setelah kita buka urat dagingnya itu, diiris sedikit dengan pisau bedah gitu ya. Kemudian kita lihat di sini yang kanan, nah ini jelas-jelas ya juga keanehan, ini bukan normal dan bukan seperti ikan lohan itu ya, hiasan. Karena kalau kesenggol atau memang dibedah itu ya, ternyata menghasilkan senyawa ini zat yang warnanya fluid ya, cairan yang warna gelap ya. Jadi ada melanin atau pigmen warna hitam ya, melanofor, melanin itu warna hitam sampai melukai ini. Ya, ngeri juga ini. Tentu saja secara kalau produk budidaya seperti ini ya, konsumen akan memikir 1000 kali untuk bisa memakannya ya. Mungkin akhirnya akan menolak produk-produk semacam ini.
Nah, kita lihat nih ameloblastoma ya. Ameloblastoma yang kiri ini dari odontogenic epithelium ya, penamaannya pun bagi kita cukup sulit masih ya. Ini ameloblastoma apa saja nih ya. Biasanya kita kalau apa namanya sel dekat kulit, sel epitel ya sudah kita mungkin mudah itu menemukannya mudah dan menamaikannya pun mudah. Ini di bibir ya, bibir atas dari king salmon ya. Sehingga menyebabkan dibandingkan ikan normal ini mengalami penebalan maksilar itu. Ameloblastoma. Kemudian ada fibrosarkoma di bagian posterior dari sockeye salmon. Ikan-ikan salmon ini ya. Seperti ya kalau dibilang ini suatu pembengkakan akibat patogennya, ini sih bukan seperti itu ya. Kalau seperti itu biasanya lukanya pun hanya datar saja ya. Misalnya kita infeksikan patogen dia bakterinya bisa saja berupa Aeromonas ya. Ada juga golongan Pseudomonas atau Flexibacter yang di permukaan itu ya. Kalau kita infeksikan itu lukanya tidak sampai mendol seperti ini. Biasanya lukanya ya datar, ada perdarahan, kemudian pengelupasan kulit sambil mengeluarkan darah itu adalah luka-luka patogen. Kalau yang seperti ini adalah tumor, ya. Fibrosarkoma. Gitu. Ya. Kemudian ada ini multifokal dermal fibrosarkoma di kulit juga ya, sampai mengerikan seperti ini. Ini mata ikan pink salmon. Kemudian yang kanan ada pelebaran ya. Ini yang disebut metastasis ya. Kalau tidak metastasis ya seperti yang kita lihat tadi sebenarnya. Ada terlokalisir di satu tempat ya. Terlokalisir di satu tempat. Nah, seperti ini ya. Makanya ini disebut papiloma, bukan papilosarkoma, bukan papilosarkoma. Ini adalah papiloma. Kalau yang menyebar, nah yang seperti ini kemana-mana, ada di sini, ada di sini. Nah ini disebut rhabdosarkoma ya. Kemudian yang di sini, ini kan juga menetap ya, tidak menyebar. Ini disebut melanoma. Ya. Beda dengan yang ini nih. Yang kanan ini karsinoma. Ya. Prickle cell karsinoma. Ini menyebar kemana-mana sudah. Ya. Sambil ada perdarahan. Ini juga disebut karena sudah menyebar ini. Yang putih-putih ini hasil sebarannya. Itu ya. Dermal fibrosarkoma. Ya. Bukan disebut fibroma, tapi ini sarkoma. Ya. Yang kanan karsinoma. Ya, ini juga yang ganas. Gitu. Jadi begitu ya membedakannya antara oma dan sarkoma, gitu. Antara jinak dengan ganas. Nah ini juga ya ada perdarahan juga di sini fibrosarkoma. Nah, cukup sulit ini kalau masih kecil ini disebut saya akan menyebutnya fibroma gitu. Kemudian yang kanan ini, nah ini yang kanan ini adalah neoplasma ya, masih unidentified ya, belum teridentifikasi. Ini jenis apa harus dilihat dulu di bawah mikroskop, jenis selnya, jenis jaringannya ya. Ya disebutnya neoplasma saja. Di daerah anal, daerah anus ya, dari ikan pike ya. Dan ini juga memanfaatkan situasi mungkin ya, jenis parasit yang disebut lintah. Lisis itu ya. Lintah ini padahal kan juga ada sakernya, mulutnya itu penyerap. Ada sakernya. Ini kalau jumlahnya sampai mengerikan seperti ini ya, tidak ada yang mau
mengkonsumsinya juga ya. Kita lihat ini memanfaatkan situasi. Mungkin jangan-jangan kejadian kanker di sini awalnya juga diinisiasi oleh investasi dari parasit lintah ini. Nah, karena terpapar secara kontinu terus-menerus oleh karsinogen atau benturan, nah ini bisa menyebabkan seperti ini. Oke. Nah, kok seperti ini ya? Oke, sharing saya hilang ya? Iya, Ibu. Iya, Bu. Oh, hilang. Oh, sudah ada yang maghriban ya daerah sana. Ya, saya kok lupa ya. Rupanya ada yang di Indonesia bagian tengah ya. Oke. Yang tinggal nutrisi nih. Nah, ini ya. Nutrisi ringkas saja, tapi nanti akan saya bagikan bahan bacaan untuk dipelajari sendiri ya. Jadi di sini karena ada yang sudah maghrib, mungkin mau isya juga. Saya lupa ada yang dari Indonesia bagian tengah. Ya, bahwa kalau penyakit akibat nutrisi masih bisa dilihat. Hitam, Bu. Ya, sudah, Bu. Oke. Nah, kalau penyakit akibat nutrisi itu pertama satu kata saja ya, itu karena ketidakseimbangan komponen nutrisi di dalam pakan. Kok hilang-hilang. Kemana ini? Nah ini ya, ketidakseimbangan komponen nutrisi di dalam pakan. Jadi ketidakseimbangan di sini bisa berarti kelebihan ya. Kelebihan misalnya ya kalau manusia seperti terus-menerus makan lemak tak jenuh gitu kan ya, lama-lama nanti kolesterol juga ya. Kelebihan kolesterol dalam jumlah sedikit diperlukan. Semua memerlukan kolesterol, apalagi yang kolesterol baik gitu ya. Tapi kalau terus-menerus kelebihan kolesterol itu nanti pertama efeknya terhadap struktur dari organ-organ dalam. Kalau sampai memblok pembuluh darah itu kan jadi rusak ya, jadi menjadi tidak mengalir dengan lancar gitu ya. Kemudian yang lain adalah misalnya memblok hati, sel hati diselimuti oleh lemak gitu ya. Itu juga menjadi tidak efektif dalam menetralisir atau bekerja, sel hatinya menjadi tidak efektif. Memblok atau menyeliputi pankreas misalnya. Nanti produksi insulin juga menjadi tidak normal lagi itu kan. Jadi bisa mengubah struktur, bisa juga dengan memblok pathway atau jalur-jalur metabolisme ya, termasuk peredaran darah. Nah, kalau kekurangan ini juga kalau lama kelamaan kalau defisiensi ini ya banyak efeknya. Jadi defisiensi bisa defisiensi protein, defisiensi vitamin, defisiensi lipid ya. Defisiensi karbohidrat yang jelas akan mengalami kekurusan gitu ya. Kurang energi dan sebagainya itu. Jadi kalau kekurangan komponen ini yang mungkin kita mengamatinya tidak serta-merta hari ini kekurangan protein, besok bisa diamati efeknya apa. Tapi lama-kelamaan ini, jadi mungkin untuk monitoring penyakit akibat nutrisi itu tidak bisa dilakukan secara dini. Kecuali nanti efeknya ya akan ada penurunan laju pertumbuhan, kemudian akhirnya mortalitas dialami kematian, kemudian kekurangan darah atau anemia itu kan setelah sekian lama dialami gitu ya. Jadi tidak seperti patogen. Kalau patogen disuntikkan sekarang atau mengalami infeksi hari ini
masa inkubasinya hanya 3 hari atau 5 sampai 4 hari mungkin ya untuk rata-rata bakteri. Nah itu dalam 4 hari sudah bisa diamati gejala klinisnya. Tapi kalau defisiensi nutrisi ini diamatinya di akhir, ya maksudnya memerlukan waktu yang cukup lama sampai terekspresi atau sampai dilihat gejala klinisnya seperti apa ya. Contoh saja tadi di protein seperti itu ya, ada laju pertumbuhan ya, kemudian ada mortalitas sampai kekurangan darah. Nah ini harus dihitung atau dimonitor jumlah darahnya. Ya. Kemudian kalau vitamin ya masing-masing vitamin ada fungsinya ya, vitamin A ke sensori ya, ke mata, vitamin B juga ke sensori juga, ke katarak ya. Kemudian laju pertumbuhan juga, vitamin B kompleks itu kan sangat esensial, sangat diperlukan. Ini jumlahnya dalam jumlah sedikit diperlukan, tapi kalau sama sekali tidak ada atau kurang terus-menerus, vitamin itu sangat fatal akibatnya ya. Karena dia sebagai prekursor ya, bisa dimanfaatkan untuk bekerjasama dengan enzim-enzim yang lain. Ini vitamin C, itu kekurangannya deformitas atau kelainan tulang karena melengkung ke kiri ke kanan yang disebut skoliosis atau lordosis itu ya, kekurangan akibat kekurangan vitamin C ya. Kemudian yang lipid ini penurunan laju pertumbuhan, kelainan pigmen pada kulit, erosi pada sirip, kemudian ikannya menjadi kurang gerak gitu, kelelahan seperti itu. Karena sebenarnya juga kita ingat bahwa lipid, protein itu sebagai substitusi dari untuk sumber energi ya, substitusi dari karbohidrat. Jadi bisa dimanfaatkan juga sebagai sumber energi. Baik, mungkin ya sekian saja untuk kuliah sore ini ya. Silahkan kalau masih ada pertanyaan ya. Oke. Kalau tidak ada, nanti saya berikan ke Thomas ya, ini bahan kuliahnya. Juga kalian masih bisa bertanya melalui WA ya, kalau ada pertanyaan. Karena di chat room nggak ada pertanyaan nih ya. Mungkin kalian sudah dari jam berapa tadi kuliah ya? Jam 10 ya, ada terus kuliah. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya, atas kehadirannya di kuliah pengganti ini. Karena saya baru diingatkan itu kemarin, jadi saya plotting tadi pagi itu dari jam 8 sampai 10 tuh seminar mahasiswa gitu. Baru diingatkan, kalau diingatkan seminggu lalu mungkin saya lebih prepare gitu. Maksudnya tidak saya plotkan untuk seminar gitu. Ya. Jadi minta maaf, tapi nanti untuk hari depan ya, minggu depan itu sudah biasa kembali lagi ke jam 8 gitu ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Saya tutup ya. Selamat sore semuanya. Salam sehat, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.